tamat tersebut mungkin juga akan kita ucapkan saat menyantap menu masakan ranah Minang. Bicara soal restoran Padang, melekat dalam ingatan nama restoran Sederhana. Siapa pendirinya dan bagaimana merek restoran sederhana masakan Padang bisa dipromosikan hingga ke luar negeri? Simak kisahnya bersama saya Senandung Nachita dalam Maestro Indonesia. Pria berusia 74 tahun ini namanya Bustaman. Lahir di Lintau, Buwotana Datar, Sumatera Barat, 11 September 1942. Ia banyak mengenyam kenangan pahit sebelum meraih sukses dengan usaha restoran sederhana, yang merek dagangnya dipatenkan tahun 1997 silam. Berasal dari keluarga kurang mampu, Bustaman yang hanya mengenyam pendidikan hingga kelas 2 sekolah rakyat atau setara SD ini, terpaksa mengadu nasib di perantauan sejak usia 12 tahun. Ia sempat tinggal di Riau menjadi penyadap getah karet, kemudian pindah ke Jambi, menjadi penjual jagung rebus, kernet mobil angkutan umum, pedagang asongan, hingga menjadi tukang cuci piring di rumah makan. Masih di Jambi, tahun 1968, Bustaman menikah dan akhirnya memiliki seorang putri. Di tahun 1970, bermodalkan uang Rp32.000, ia merantau ke Jakarta tanpa membawa anak dan istrinya. Setibanya di Jakarta, uang Bustaman tersisa Rp27.000, karena dari modal sebelumnya sudah terpakai untuk biaya perjalanan dari Jambi menuju Jakarta. Sisa uang Rp27.000 inilah yang menjadi titik awal berdirinya restoran sederhana masakan Padang milik Bustaman. Wah, Pak Bustaman. Wih. Ini umur 74 tahun masih piawai membawa piring-piring. Memang gawenya, memang kerjaannya. Memang sudah pekerjaannya. Satu dong tipsnya kalau mau bisa bawa seperti itu, apa sih gitu, harus bagaimana sih? Gampang. Ini yang nahan nih. Yang tiga nih yang nahan nih. Kunci sini nih. Saya boleh coba juga kayak gitu ya? Ah. Ini. Di sini ya? Ada. Mana? Sebetulnya ada gini nih. Ya, ini dijepit begini. Jepit gini nih. Jepit. Ah, baru masuk sini. Pegang jepit. sama ini. Masuk sini ya? Dua nih ya. Ah. Bisa loh 2 piring, hanya 1, 2, 3 jari. Jadi ini gini. Oke. Ya kan? Nanti saya kursus lebih lengkap lagi sama Pak Bustaman. Tapi yang pasti saya masih mau ngobrol panjang lebar soal bagaimana mengembangkan sederhana ini. Pasti boleh sambil duduk di sini berarti ya Pak Bustaman ya? Baik. Aduh, ternyata gitu ya. Banyak seninya gitu ya sambil membawa piring-piring itu. Terus saya juga penasaran satu lagi Pak Bustaman, kenapa kalau di restoran Padang itu semua piringnya harus disajikan di makanan? Biasanya kalau restoran lain kita pesan aja. Bagusnya dipajang, biar tamu kita puas, milih gitu kan. Menggugah selera gitu ya? Menggugah selera kan gitu. Kadang ada juga yang tidak mau, tapi kebanyakan dia mau apa yang ada. Tolong dipajang gitu kan. Dipajang dulu jadi bisa pilih-pilih. Dia merasa terhormat lah mungkin ya. Jadi dia tapi ada juga yang minta, udah saya minta ini aja. Ya udah tau maunya apa begitu ya. Nih yang jelas dari sekian banyaknya restoran Padang Indonesia, siapa yang tidak kenal dengan sederhana begitu ya. Nah, perjalanan ke sederhana ini sebelum sampai di sana saya mau bicara tentang masa muda Pak Bustaman dulu. Ini kan dulu awalnya merantau dan tidak langsung buat restoran, tapi sempat jadi penjual rokok, betul ya? Betul. Kemudian jadi tukang cuci piring juga. Dulu. Pernah juga ya Pak ya, pokoknya segala macam. Ini alasan pertamanya merantau ini kenapa nih Pak? Ya mencari penghidupan lah. Penghidupan. Ya, karena di kampung itu kan hidup susah. Ya, paling tani kalau di kampung kan sawah itu kan ya. Nah, pergilah merantau, ikut bapak. Bapak kerjanya tukang nyadap karet.
di Riau kan. Nah kita dibawa sama bapak ke Riau. Nah, kita baru kelas 2 SR kan. Nah saya kira waktu itu bapak mau nyekolahkan saya di sana. Ternyata enggak. Ikutlah nyadap karet sama bapak di sana. Umur 12 tahun. Umur 12 tahun itu yang pertama kali ya ikut nyadap karet. Jadi setelah itu saya dari Riau merantau ke Jambi. Tahun 55 merantau ke Jambi, umur 13 tahun. Ya kan? Ada paman di sana, supir bus. Nah, jadi waktu itu saya pergilah berangkat sama bule gitu ya, adik emak sama anaknya satu, kita merantau ke Jambi ikut paman ini kan. Ya ternyata sampai di Jambi, paman nanya sama saya, kamu datang ke sini mau ngapain? Mau sekolah nggak? Saya bilang nggak, saya nggak mau sekolah mak. Saya mau ya kerja aja lah. Nah pertama itu kita sama bule tadi, kebetulan musim jagung waktu itu kan. Dulu jagung kan tidak seterusnya ada musim-musim dulu kan. Waktu musim jagung kita ngerebus jagung lah. Bule tadi di bawah jembatan kan, merebusnya saya yang jujung dijajakan ke pasar. Jagung rebus, ange-ange kan gitu, di jujung kan. Jagung sini. Bukalah jagungnya kan, bukain, pilih kan yang muda gitu kan. Nah itu. Jadi habis musim jagung saya akhirnya jadi kenek. Sempat jadi kenek juga. Pokoknya berbagai macam pekerjaan sempat dijajal begitu ya. Sampai akhirnya ke Jakarta dan katanya di Jakarta ini juga ingin mengadu nasib membawa bekal uang Rp32.000. Iya. Betul ya Pak? Dapat dari mana Rp32.000 itu? Kebetulan saya ikut paman. Mulai bergabung sama paman tahun 66. Jualan di kaki lima juga. Nah, jadi bergabung sama paman ini jualan ya pakai gerobak juga kan. Ada kelontong-kelontong rokok dikit-dikit lah gitu kan. Nah, kemudian dapat mengembangkan jualan sembako di depan situ juga. Jadi uang yang 32.000 tadi sampai di Jakarta 27.000 lagi. Habis buat ongkos. Habis ongkos 5.000 di jalan kan selama 5 hari waktu itu ke Jakarta ini. Jauh dulu Jakarta ini nggak kayak sekarang. 27.000-nya apakah buka usaha kelontongan atau langsung buka warung Padang? Enggak, jualan rokok di kaki lima di Matraman situ. Iya. Matraman pojok di bawah pelopor itu kan dapat sekarang udah sepi kan ya. Akhirnya kapan memutuskan mau coba jual masakan Padang? Nah, jadi memang udah kepepet. Nggak ada jalan lain lagi. Waktu dia jualan rokok itu ada peristiwa berantem orang Padang sama preman sana. 2 bulan lebih dulu merantau ke Jakarta, anak dan istri Bustaman akhirnya menyusul. Namun akibat pertikaian di wilayah Matraman, Jakarta Timur yang melibatkan sejumlah pemuda asal Padang, Bustaman dan keluarganya terpaksa pindah ke Pejompongan, Jakarta Pusat. Semua itu kita ambil hikmahnya semuanya kan, kejadian-kejadian